Oke, selamat datang kembali di sesi selanjutnya, yang dimana sesi ini saya akan menerangkan tentang keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar yang ada di teori ekonomi mikro, yaitu di mana keseimbangan pasar parsial dan umum. Dan hubungan antar pasar ini menjadikan keseimbangan umum dan antar hubungan antar pasar itu sendiri. Jadi dari beberapa model, dua pasar, dua industri, di mana perilaku kurva-kurva permintaan pasar adalah sebagai berikut, di mana kurva permintaan output berlereng menurun karena berlakunya hukum nilai guna marginal yang menurun. Terus pada kurva penawaran output, nah ini berada pada titik di mana hal ini didasarkan pada hukum biaya marginal yang menanjak karena dalam periode produksi jangka pendek berlaku hukum penambahan hasil dan semakin berkurang. Terus selanjutnya kurva permintaan input didasarkan pada hukum produktivitas marginal serta kurva penawaran faktor produksi variabel tenaga kerja mencerminkan preferensi individual untuk bermalas-malas atau bekerja. Jadi itu menjadikan model dua pasar, dua industri. Dengan penyesuaian pasar, ada pasar jangka pendek dan juga pasar jangka panjang, di mana pasar jangka pendek itu penyesuaian yang terjadi hanya terbatas pada keadaan dan struktur pasar itu sendiri. Pada pasar jangka panjang, di mana penciutan kapasitas produksi dan juga kemungkinan masuk atau keluarnya perusahaan-perusahaan dari industri bersangkutan, apa yang telah diuraikan adalah di mana penyesuaian atau impact putaran pertama yang mengakibatkan produsen industri komoditi X memperoleh keuntungan, sementara kerugian diderita pada industri komoditi Y. Nah, di mana itu menjadikan penyebab industri berkembang mengalami perluasan, sementara industri komoditi Y mengalami penciutan. Dari beberapa penyesuaian antara pasar jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada keseimbangan umum sistem harga, adanya pasar komoditi, terus pasar faktor sumber, dan juga permintaan konsumen, serta sektor rumah tangga, dan juga penawaran input. Terus pada sisi yang di sebelah sini, di mana penawaran industri, sektor bisnis, serta permintaan turunan itu dari pasar faktor sumber itu sendiri. Dari model aliran meningkar banyaknya pasar komoditi output dan pasar faktor produksi atau input. Dari ekonomi, kesejahteraan, dan mekanisme harga, pertanyaan mendasar di mana kepentingan pribadi serta situasi pasar persainganmu murni menyebabkan produsen produksi dan menjual input pada harga yang sama dengan biaya marginal. Persaingan memaksa para produsen berproduksi pada biaya paling rendah, terus juga kondisi persaingan membuat konsumen bebas memilih dalam rangka memaksimumkan kepuasan mereka. Jadi dari dasar itu di mana optimum Pareto atau efisiensi alokatif, di mana ada kurva yang sudah dijelaskan ini bisa kalian ketahui antara nilai guna atau kepuasan dari individu A dan juga individu B. Kurva batas kemungkinan nilai guna UF0 ini di mana konsep optimum Pareto berarti tidak dapat membuat keadaan seorang menjadi lebih baik tanpa membuat keadaan yang lebih buruk. Ini merupakan isu sentral dalam ilmu ekonomi, salah satu cara melihat dari beberapa menggunakan grafik batas kemungkinan daya guna itu sendiri. Jadi, surplus konsumen, jumlah pengeluaran total seorang konsumen menjadi penerimaan produsen suatu komoditi untuk selisih antara nilai yang dibayar oleh konsumen, yaitu nilai pasar dan manfaat total. Hal ini karena konsumen memperoleh lebih banyak nilai manfaat daripada nilai yang ia bayar. Terus juga surplus konsumen muncul karena konsumen membayar harga yang sama untuk setiap barang yang dibeli. Dari surplus konsumen, grafik yang ada di mana harga dan nilai guna marginal
dari nasi bungkus, terus juga kuantitasnya. Apabila harga itu semakin naik, maka permintaan dari barang tersebut maka akan semakin turun. Nah, itu menjadikan harga sebagai penentu di pasar ini. Terus juga pada surplus konsumen, adanya surplus konsumen dan juga surplus produsen, di mana ada titik keseimbangan antara kuantitas dan harga itu sendiri. Dengan surplus produsen, apabila hukum penambahan hasil yang semakin berkurang dalam jangka pendek, maka biaya produksi rata-rata atau marginal yang diperlukan untuk memproduksi suatu komoditi selalu naik dengan makin banyak output yang diproduksi dalam jangka panjang yang lebih baik dan lebih produktif lagi. Dengan cara demikian, maka diperoleh kurva biaya marginal yang menanjak naik dan sekaligus juga merupakan kurva penawaran dalam pasar industri persaingan murni dalam komponen biaya ekonomis itu. Terus pada surplus produsen dengan harga komoditi dan kuantitas yang diminta dan ditawarkan, harga dan kuantitas keseimbangan terjadi pada perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan, di mana pada titik keseimbangan E, produsen menjual pada harga dan kuantitas keseimbangan BE, dan QE seluruh produsen dalam industri yang bersangkutan memperoleh surplus produsen atau range ekonomi sebesar bidang segitiga. Nah, dari garis yang sudah diarsir ini. Terus pada sesi selanjutnya saya lanjutkan di mana ada kegagalan pasar. Nah, dalam sesi ini saya akan menjelaskan kegagalan pasar apabila efisiensi alokatif dan kebebasan mengambil keputusan. Nah, di mana efisiensi alokatif ini dalam harga pasar mengarahkan atau menuntut kepada alokasi sumber daya secara efisien, terus juga kebebasan mengambil keputusan ekonomi, sistem harga pasar persaingan menjamin kebebasan perorangan. Pada kritik lain atas sistem harga persaingan, adanya distribusi pendapatan tidak merata, serta kegagalan pasar, menjadikan mekanisme harga persaingan mungkin pada entrepreneur menjadi lebih efisien dan jadi mengakumulasi sumber kekayaannya. Jadi makin intensif lewat sistem pewarisan dan juga kualitas sumber daya manusia yang ditawarkan oleh sektor rumah tangga. Apabila kegagalan pasar itu terjadi, maka eksternalitas dan barang publik merupakan dua unsur penting kegagalan pasar yang mencegah sistem pasar berfungsi secara optimal. Itu antara dari dua persaingan tadi. Terus pada elemen utama kegagalan pasar adanya persaingan tak sempurna, eksternalitas, dan juga barang publik. Dengan elemen itu kita bisa tahu apa yang akan menjadi kegagalan pasar. Pada barang publik adanya barang-barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat. Secara contoh di mana ada barang privat, sepatu, radio, pakaian, pesawat, televisi, terus pada barang privat berlaku pada eksklusif, prinsip tak berlaku pada barang publik. Pada barang publik atau barang kuasi publik yang disediakan dan dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan berdasarkan pilihan sekelompok orang atau secara kolektif. Itu menjadikan barang publik dan kegagalan publik itu. Kegagalan sektor publik. Alasan mengapa terjadi kegagalan sektor publik, kepentingan golongan tertentu, terus juga biaya tak jelas sementara, manfaat jelas dan langsung, birokrasi dan efisiensi, serta ketidaksempurnaan kelembagaan. Dan juga di mana kebijakan rintangan harga adanya sebagai proksi untuk memaksimumkan keuntungan jangka panjang dengan membatasi masuknya perusahaan baru, berarti tidak ada pengurangan pangsa pasar di masa datang hingga perusahaan dapat mengharapkan penjualan di masa datang secara EPV. Atas keuntungan sejak sekarang sampai masa yang akan datang lebih besar, perusahaan dapat membatasi pesaing baru masuk ke pasar itu. Ada 3 perhatian utama dalam kasus ini, di mana rintangan harga untuk perusahaan dengan biaya tinggi, rintangan harga untuk perusahaan dengan biaya rendah, serta
testable market dengan pencapaian target sebagai tujuan marginal itu sendiri. Oke, sekian dari saya dalam sesi materi ini. Silakan dikerjakan tugas yang ada di laman modul atau tutor yang ada di web itu. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dari materi yang saya berikan. Oke, sampai jumpa.